فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, kaidah dasar yang menunjukkan keutamaan dan maksud syariat di dalam berbagi dan mengeluarkan dari harta pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut untuk kita renungi dan selalu kita ingat sebagai pijakan dan motivasi di dalam kehidupan kita semua. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagikan satu benih, yang satu benih ini menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya mengeluarkan 100 benih. Jadi dari satu benih akhirnya menghasilkan 700. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah tutup dengan menyebut 2 namanya yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasi'. Al-wasi' artinya maha luas. Maha luas berkahnya, maha luas pemberiannya, maha luas kekuasaannya, maha luas di dalam segala hal. Al-wasi' al-alim. Ya, wallahu wasi'un alim. Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui siapa yang berhak dilipat gandakan dan siapa yang tidak berhak. Allah yang maha mengetahui niat orang yang mengeluarkan dari harta itu. Dan ini perumpamaan dibuat di dalam Al-Quran untuk mendekatkan pemahaman, sekaligus anjuran, dorongan dan motivasi akan sebuah ketaatan yang sangat besar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini frasa umum, mencakup segala hal yang terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan apa yang Allah ridhai. Ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa itu adalah pada segala ketaatan, dan ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa itu pada jihad fisabilillah, dan ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Tetapi dia adalah kalimat yang umum. Apa saja yang diinfakkan oleh seseorang di jalan Allah, maka ini keutamaannya. Dan perlu diperhatikan di sini tentang di jalan Allah. Itu menunjukkan makna keikhlasan yang menentukan arah dan tujuan, di mana tujuannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan inilah yang harus dipelihara dan dijaga.
oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Karena seseorang itu kadang dia berinfak, bersedekah, kadang mengeluarkan banyak harta. Tapi kalau harta ini bukan di jalan Allah, tidak ikhlas, maka itu tidak bermanfaat. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا أَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Ada satu sudut dari tauhid, keikhlasan yang hilang. Maka dipastikan fi sabilillah, dan fi sabilillah itu juga itu menunjukkan bahwa amalan ini, apa yang diinfakkan itu pada hal yang mencocoki syariat dan agama. Adapun kalau tidak mencocoki syariat, bertentangan dengan agama, maka itu tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah tertolak. Iya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang kafir itu mereka menginfakkan hartanya untuk menahan manusia dari jalan Allah. Maka mereka menginfakkan, tapi akan menjadi kerugian atas mereka, dan mereka akan terkalahkan. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan ke neraka jahanam. Jadi pada hal yang tidak di atas jalan Allah, apalagi kalau dia menyelisih dari jalan Allah, ya, seorang kalau berinfak, maka itu tidak akan berbuah kebaikan untuknya. Maka ini makna yang indah yang perlu diperhatikan pada ayat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Diberi perumpamaan kamathali habbah, seperti sebuah benih, satu biji dari benih. Iya. Biji ini ditanam, benih ini ditanam, ambatat sab'a sanabil. Ketika dia tumbuh, menumbuhkan 7 tangkai. Menunjukkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dari 7 tangkai ini, setiap tangkainya itu menghasilkan, membuahkan 100 benih. Menghasilkan 100 benih. Jadi kalau kita hitung benihnya satu, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 benih lagi. 100 kali 7, 700. Iya. Dan ini pelipat gandaan, subhanallah. Dari satu amalan menjadi 700. Iya. Apakah cuma 700 saja? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya memang Rasulullah kabarkan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Maksudnya amalan salih itu dilipat gandakan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali yang semisal dengannya, ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat. Jadi antara 10 dan 700. Iya. Tapi ternyata ada yang lebih daripada itu. Diperkecualikan di dalam hadits Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fainnahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya puasa itu khusus untukku, dan aku sendiri akan memberi pahala khusus untuknya. Jadi bukan di kelipatan 10 sampai 700, tapi diberi
balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini sama dengan kesabaran. Sabar itu disebut di dalam Al-Quran, iya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas penuh akan kesabarannya, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Puasa dibalas tidak ada batasannya. Sabar dibalas tidak ada batasannya. Kenapa? Kata sebagian ulama itu berhubungan karena puasa itu adalah kesabaran. Sabar itu kan ada 3. Sabar di dalam menjalankan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Dan 3 jenis sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Karena orang yang berpuasa itu dia sabar menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu di dalam puasa dia meninggalkan yang dilarang, dia tidak makan, tidak minum, dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan, dilarang di dalam berpuasa. Dan sabar juga menerima ketentuan dan takdir Allah. Ya, kita rasakan lapar, dahaga, badan lemas, itu ketentuan takdir Allah, harus kita terima untuk menjalani puasa ini. Sabar menerima ketentuan dan takdir Allah. Ya. Maka 3 jenis sabar ada di puasa. Karena itu wajar kalau sabar dibalas tidak ada batasannya, puasa juga dibalas tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Hanya saya di sini dikatakan dilipat gandakan 10 sampai 700 pada amalan lain. Ya. Apa yang membedakan mana yang dapat 10, mana yang dapat 20, mana yang dapat 30, 40, 50, mana yang dapat 700. Nah, ditutup di akhir ayat wallahu sami'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha wasi', maha luas pemberiannya, alim, maha mengetahui. Diberi dengan nama alim karena yang menentukan perbedaan-perbedaan itu tentang besarnya itu ada kaitannya dengan masalah keikhlasan, sesuatu yang berada di dalam hatinya. Semakin dia ikhlas di dalam amalannya, ikhlas di dalam melakukannya, semakin besar dari pahalanya. Semakin besar dalam pahalanya. Dan ini dari manfaat berpuasa. Puasa itu melatih kita untuk ikhlas. Iya. Nah, orang puasa dia menahan lapar saja. Nah, jarang orang puasa itu dia ketemu orang, saya lagi puasa, saya tidak makan, tidak minum. Tapi biasanya orang berpuasa di Ramadan ini puasa saja. Nggak ada yang tahu di hakikatnya menahan lapar kah, sudah makan, sudah minum. Itu rahasia antara dia dengan Allah. Dia mendidik dia untuk ikhlas. Nah, begitu dia terbiasa dengan keikhlasan ini, maka itu adalah sumber pelipat gandaan dari pahala. Ya, diberi keutamaan khusus untuk puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah firman kecuali puasa. Bukan cuma dilipat gandakan 10 sampai 700. Puasa ini khusus untukku dan aku sendiri akan memberi pahala untuk puasa ini. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Jadi kita harus pahami bahwa kebaikan-kebaikan ini, ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan beraneka ragam. Dan di hari ini kita sudah masuk 1/2 Ramadan yang terakhir. Kita sudah lewati 15 hari. Waktu bergerak dengan cepat. Peluang dan kesempatan itu masih ada. Maka mari kita semua maksimalkan bulan Ramadan ini dengan hal yang paling indahnya, paling baiknya. Ketika disebutkan bahwa Allah melipat gandakan pahala. Nah, disinilah seorang itu pandai mengatur amalannya. Ya rugi dong kalau misalnya seorang beramal, 1 kali dia beramal dapat 10.
Padahal dia bisa beramal, 1 kali beramal dapat 700. Iya. Sama seorang kalau dia misalnya mau berbisnis, mencari kehidupan, dia ingin 1 kali berbuat dia dapat keuntungan yang banyak. Atau kadang dia 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Bahkan mungkin dia lampaui puluhan pulau 1 kali mendayung. Ya, itu dari peluang-peluang di dalam kehidupan. Ya, di dalam ketaatan dan ibadah peluang-peluang ini ada. Itu hendaknya kita pandai untuk melihat dari sebab-sebab yang amalan itu bisa dilipat gandakan. Semangat untuk hal tersebut. Dan di Ramadan ini subhanallah banyak hal dari kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan. Termasuk seorang yang berinfak, berbagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas. Ini harapan ya, sekaligus motivasi, anjuran. Jangan putus asa. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya Allah itu lebih luas rahmatnya, pemberiannya, kebaikannya. Lebih luas rahmatnya. Allah telah menetapkan anna rahmati sabaqat ghadabi, wa rahmatku itu lebih mendahului kemurkaanku. Allah firman wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Iya. Nah itu kalau seorang tahu bahwa Allah itu maha luas pemberiannya, karunianya, rahmatnya, keberkahannya, keagungannya, kebesarannya, Allah maha luas, itu pintu harapan. Bersegera. Tapi diingatkan wasi'un alim. Allah maha mengetahui. Allah maha tahu apa yang kalian lakukan. Allah maha tahu amalan-amalan kalian. Allah maha tahu niat-niat kalian terhadap amalan tersebut. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Iya. Nah ini ayat yang agung, pedoman indah di dalam kehidupan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai suatu persemian indah di dalam hati-hati kita, mewarnai dari kehidupan kita. Dan semoga Allah memberkahi kita semua pada ayat-ayat Al-Quranul Karim, memudahkan kita menjadi ahlinya, orang yang mengamalkannya, menjalankannya, dan menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita dan ditinggikan derajat untuk kita semua, dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.